Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ubaidillah dari Prodi Ilmu Hadis semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hermeneutika Zuhdi Ismail. Hermeneutika Zuhdi Ismail ini mempermudah pemahaman hadis untuk mencari konteks dan tekstualnya. Pembahasan yang pertama yakni mengenai biografi beliau. Zuhdi Ismail lahir pada tanggal 23 April 1943. Beliau lahir di Rawo Kangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Zuhdi Ismail merupakan anak kedua dari hasil pernikahan Ismail dan Sufiatun. Bapak dari Zuhdi Ismail merupakan orang asli Madura dan ibunya merupakan orang asli Jawa. Mereka berdua merupakan saudagar yang patuh terhadap agama. Perjalanan rihlah beliau yaitu pada waktu kecil beliau sangat senang sekali dalam hal mencari ilmu dari pagi sampai malam. Pagi hari beliau belajar di sekolah rakyat dan sore hari beliau belajar dengan ayahnya. Tidak sampai di situ saja, ayahnya sampai memanggilkan kiai datang ke rumahnya untuk mengajar Zuhdi Ismail. Kiai tersebut yang bernama Kiai Mansur. Beliau merupakan pemilik salah satu pondok di daerah Jember. Setelah itu beliau melanjutkan ke Universitas Yogyakarta, mengambil jurusan hukum Islam. Setelah beliau belajar di universitas tersebut, beliau lulus dan terpilih menjadi pegawai negeri sipil di daerah situ. Setelah tidak lama pula beliau langsung ingin melanjutkan pencarian ilmu, yakni melanjutkan di IAIN Sunan Kalijogo cabang Makassar. Setelah lulus dari IAIN Sunan Kalijogo cabang Makassar, beliau melanjutkan lagi di IAIN Syarif Hidayatullah sampai pada jenjang PH dengan konsentrasi ilmu hadis. Beliau menikah di umur 23 tahun dan beliau meninggal pada 19 November 1995. Adapun karya beliau ini sangat banyak, tetapi saya akan menyebutkan dua dalam bentuk buku, yakni mengenai pencarian hadis dan penelitian kontekstualisasi hadis. Mungkin saya lanjutkan dengan pemikiran beliau mengenai hermeneutika hadis Zuhdi Ismail. Dalam memahami hermeneutika hadis Zuhdi Ismail, kita membutuhkan beberapa step. Yang pertama yakni konteks historis dan sosial. Yang kedua konteks budaya pada saat hadis itu turun. Dan yang ketiga analisis teks. Yang keempat relevansi kontemporer. Saya akan mencoba untuk mengaplikasikan satu hadis atau contoh pengaplikasian hermeneutika Zuhdi Ismail. Yang saya ambil yakni hadis mengenai kebersihan, an-nadhofatu minal iman. Nah, hadis an-nadhofatu minal iman ini akan kita pecah-pecah. Yang pertama, kita lihat konteks historis dan sosialnya. Konteks sosial pada masa itu, pada masa Nabi, Zuhdi Ismail mempertimbangkan pada saat hadis itu diucapkan.
pada masa itu masyarakat sangat kebersihan itu sangatlah penting karena minimnya sanitasi yang ada. Dan kondisi sosialnya yaitu masyarakat pada saat itu sangat esensial terhadap kebersihan karena untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang ada. Step yang kedua yakni konteks budaya. Budaya Arab pada masa itu menurutnya kebersihan ini sangatlah penting, tapi tidak hanya kebersihan yang kebersihan fisik atau kebersihan lingkungan, tetapi juga kebersihan spiritual. Konsep kebersihan ini sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya, yakni kesucian, penerapan kesucian di setiap waktu. Dan yang ketiga yakni analisis teks kebersihan. Kebersihan merupakan bersih. Kebersihan ini kebersihan yang berbentuk apa? Kebersihan esensial atau kebersihan fisik atau kebersihan hati dari pikiran, perbuatan. Nah, yang kedua mengenai selanjutnya teks yang kedua kata sebagian ini menuju ke kebersihan ini memiliki elemen penting dalam keimanan, tetapi bukan satu-satunya elemen. Yang terakhir yakni relevansi kontemporer dalam pengaplikasian modern. Sudi Ismail akan sedikit melihat lagi mengenai bagaimana sih kebersihan yang dilakukan pada zaman sekarang ini, apakah sama dengan kebersihan yang dulu. Dilihat seperti pencegahan sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir etika dan moral. Etika dan moral kebersihan juga termasuk pada konteks etika dan moral, karena seperti halnya kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebencian, nah itu kan termasuk kebersihan etika dan moral. Ya, mungkin kesimpulannya dalam memahami hadis, Sudi Ismail tidak hanya terpaku pada teks yang harfiah saja, tetapi juga melihat kondisi konteks budaya, konteks historis, konteks sosial, dan relevansi modern. Dengan begitu, pemahaman hadis ini bisa dilakukan di situasi atau di zaman yang mungkin dilakukan sekarang. Sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.